Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pencinta alpukat Nusantara. Kami di sini Al-Nusa Regional Lampung ingin membuat sebuah konten yang berisi tentang pengetahuan bagaimana kita membedakan bunga jantan dan bunga betina pada buah alpukat. Nah, mungkin nanti kita bisa simak penjelasan dari teman-teman di Al-Nusa Regional Lampung. Apa sih manfaat kita bisa membedakan bunga jantan dan bunga betina pada tanaman alpukat kita. Oke, jangan lupa ya, like, subscribe, and share channel Al-Nusa Regional Lampung. Wabarakatuh. Selamat siang para pencinta alpukat Nusantara. Hari ini kita lagi di lokasi saung Haji Erlan atau kita sebut adalah saung Sai. Nah, saung Sai ini lokasinya di daerah Natar. Nah, pemiliknya adalah Pak Haji. Nah, Pak Haji bisa jelaskan bagaimana atau lokasi ini dulunya terbentuk saung Sai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Nusa. Saung Sai ini dulu saya tanam alpukat sekitar tahun 2014. Asal mulanya kebun ini pohon-pohon besar, yaitu pohon-pohon jati dan pohon-pohon pisang. Tahun 2014 saya tanam alpukat karena tertarik bahwa alpukat cukup bagus masa depannya untuk perekonomian, sehingga tanam alpukat dengan beberapa jenis. Ada saya 1, saya 2, saya 3 sampai dengan saya 26. Oh, saya 26. Iya, bahkan ada jenis lain seperti jenis palapa dari Kota Petro. Itu, Mas. Oh ya. Jadi di saung Sai ini mungkin bisa kita lihat ya, beberapa jenis alpukat yang ada di sini itu ada sekitar 26 jenis. Kemudian ada beberapa jenis tambahan susulan setelah beberapa tahun berjalan. Nah, di sini kita juga nanti akan mengamati bunga yang ada di saung Sai. Nah, mungkin penjelasannya akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe channel Al-Nusa Regional Lampung. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, kemudian lokasinya di daerah mana nih, Pak? Ini Dusun Cisarua. Dusun Cisarua, ya, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar. Oh, Dusun Cisarua, Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Lampung Selatan. Nah, bagi warga Lampung khususnya bisa datang ke lokasi ini. Nah, nanti kita akan bagi share lokasinya di kolom komentar. Ayo kita mau melihat bunga Sai 1 ya. Jadi nanti kita bisa lihat tipe bunganya apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang sudah di lokasi Sai 02 dan Sai 09. Nah, di sini nanti ada teman saya, Mas Wawan, rekan saya Mas Wawan, untuk menjelaskan bagaimana sih yang namanya tipe bunga di alpukat. Jadi bagaimana tipe bunga A dan tipe bunga B, kemudian bagaimana kita bisa tahu yang mana
bunga jantan dan mana yang bunga betina. Mungkin rekan saya Mas Wawan ini yang nanti akan bisa menjelaskan. Monggo Mas Wawan Ya, bisa. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ada di SAE, Saung Alpukat Erlan di Lampung. Di sini ada 21 macam alpukat yang berbeda-beda tipe bunga A dan B, dan akhirnya kita bisa lihat di sini fruit setnya yang sangat luar biasa, saling menyerbuk, saling semua punya apa namanya potensi yang peluang lebih besar bunga untuk jadi ke bakal buah atau fruit set. Nah, kita di sini akan ceritakan gitu kan, bukan sesuatu yang baru ya, tapi ini sebenarnya sesuatu yang lama karena kurang lebih saya kalau nggak salah menyatakan secara ilmiah bahwa alpukat itu memiliki dua macam tipe bunga, yaitu tipe A dan B gitu. Nah, bagaimana rinciannya kurang lebih? Kita hanya mengulang aja sebenarnya. Baik, Pak Sigi, misalnya. Nah, ini kita lihat di sini ada bunga alpukat ya. Setiap satu bunganya dan setiap bunganya itu memiliki dua kelamin. Jadi satu kuntum bunga alpukat itu ada kelamin betina dan ada kelamin jantan. Nah, saya simpelkan gini ya. Nah, ini masih kuncup nih, belum mekar. Oke, kalau kita buka di sini, ini dalam setiap satu ini ada betina dan jantan. Yang betina itu cirinya ada putiknya di tengah satu sendiri. Itu kelaminnya betina. Dan yang jantannya itu ada 9 di di setiap bergabung dengan kelopaknya, 3 itu yang mengelilingi si putik. Nah, itulah alat kelamin bunga jantan alpukat. Alat kelaminnya tadi yang saya bilang tadi, yang putik di tengah. Dan 2 alat kelamin ini ada di satu bunga. Berarti 2 alat kelamin di dalam satu bunga alpukat. Nah, ini sebuah keunikan. Inilah yang disebut dengan bunga sempurna. Kita bisa ngelihat nggak, Mas, bagaimana contoh bunga jantan? Mungkin pemirsa pengen tahu, mungkin banyak ya dari kita kebun belum tahu yang namanya bunga jantan dan bunga betina. Mungkin bisa ditunjukkan, Mas? Bisa. Mana yang bisa buat sampel? Nah, nih. Ini contohnya ya. Ini ada bunga seperti yang saya katakan tadi. Ini yang ada 6 helai ini namanya kelopak, di mana dia akan nguncup, juga akan mekar. Di sini ada namanya tangkai sari, atau kita sebut keseluruhan sebagai benang sari, di mana di waktu-waktu tertentu akan ada bubuk-bubuknya di kepala sari. Itu namanya serbuk sari. Inilah alat kelamin dari jantan. Yang betina itu hanya satu tangkai di tengah-tengah, itu putik. Nah, gitu. Oh, jadi ini posisinya sekarang jantan. Ya, jantan dan betina itu jadi satu di sini, di tiap bunga. Nah, dalam kondisi ini? Saat ini ya kita bisa katakan bahwa bunga ini sedang mekar dengan fungsi jantan gitu. Oh, gitu. Berangkat dari situ kita bisa tambahkan lagi satu keunikan dari bunga alpukat. Selain satu bunganya itu disebut bunga sempurna karena ada anak kelamin jantan dan betina. Pada dia punya keunikan yang kedua adalah mekar hanya 2 hari. Mekar hanya 2 hari. Ya. Jadi dari kuncup, saat dia sudah mature, sudah waktunya mekar, dia akan mekar sebagai bunga betina. Fungsi betina. Cirinya adalah ke-9 tangkai benang sari yang jantan itu istirahat, tidur, tidak aktif. Yang aktif hanya satu di tengah berdiri sebagai putik. Betina itu. Itu setan bunga betina. Lalu menguncup, kalau keesokan harinya lagi dia mekar lagi. Putik tetap, tapi nggak ada fungsinya, tidak aktif. Yang aktif adalah ke-9 tangkai dari benang sari, 6 kelilingin dari tiap bagian kelopak, 3 menjepit putik. Nah, jadi kalau kita melihat ada putik satu di tengah dijepit sama 3 tangkai, itu artinya fungsi jantan sedang di bunga. Nah, dan itu mekar hari kedua di bunga yang sama. Dan artinya sebelumnya dia adalah bunga betina. Mekar pertama, sudah itu dia gugur. Semua bunganya alpukat akan begitu, apapun varietasnya. Inilah fenologinya ya. Bagaimana dia mekar pertama sebagai betina, lalu nguncup, lalu dia mekar kedua, dari kedua sebagai fungsi jantan. Lalu keunikan yang ketiga, mekar pertama sebagai betina di pagi hari plus minus jam 7 sampai jam 11. Mekar pertama betina.
di pagi hari. Di pagi hari. Terus bunga di satu bulan ini sekitar jam 10 mungkin sampai sore hari jam 4 itu mekar yang fungsi jantan. Ya, artinya bunga yang lain ya. Oh, bunga yang lain. Bunga yang lain masih sama yang sudah umur hari kedua saat dia mekar sebagai jantan itu namanya tipe A. Tipe A. Jadi tipe A itu kita singkat pagi betina, fungsi betina. Yup. Lalu fungsi jantannya mekar di siang hari. Itu adalah A. Tipe A. Jadi fungsi jantan, fungsi betina mekar di pagi hari. Pagi hari jam 7 sampai jam 7 sampai jam 11. Kemudian nanti jam 10 itu jantannya mekar sampai jam 4 sore. Itu di bunga yang lain. Di bunga yang lain. Di bunga yang lain. Artinya jantannya sudah bunga ke hari kedua mekar. Ya, hari kedua. Baik, Jadi ya. dalam bisa kita jelaskan dalam satu pohon saat si jantan mekar si betina mekar pada pagi hari jam 7 sampai jam 11. Kemudian dalam satu pohon ini nanti akan terjadi siangnya itu si fungsi jantan itu akan Aktif. akan muncul. Kemudian ini akan dikatakan tipe A. Jadi Dan kejadiannya saat si betina ini aktif di pagi hari, jantannya juga aktif ketemu. Benang sarinya, serbuk sarinya si jantan itu aktif mungkin siang. Jam 11 baru ada bubuk-bubuknya. Nah, bubuk-bubuknya ini yang bisa membuahi si putik. Tapi dia keluarnya mungkin siang, jam 11 sampai jam 4 sore atau sampai muncul. Posisi si serbuk sari ini keluar di tipe A ini, betina sudah muncul. Jadi penyerbukan hampir tidak ada. Hampir tidak sekali ada. lah ya. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Bagaimana dengan tipe B? Sama aja. Tipe B hanya di balik mekarnya, jam mekarnya. Ketika pagi hari itu yang mekar yang jantan, betinanya mekarnya di sore hari. Yang jantan dari jam 7 pagi mekarnya tergantung suhu ya, cuaca semakin dia terang mekarnya semakin cepat. Kalau cuacanya sejuk itu agak lambat mekarnya. Kayak gini agak ini agak terlambat. Oke. Jadi si jantan di tipe B ya, jantan tipe B itu mekar duluan jam 7 kurang lebih paling awal. Lalu kurang lebih kira-kira jam 10, jam setengah 11 serbuk sarinya aktif. Serbuk sarinya aktif. Si betina baru akan menyusul di siang harinya. Dan si jantan ini mulai muncul. Nah, jadi tidak ada pertemuan juga itu. Walaupun kita bantu dengan lebah atau gimana Bisa. Kadang suka ada pertanyaan. Saya nggak tahu tipe A atau tipe B. Yang jelas alpukat saya berdiri sendiri, sekeliling saya nggak ada apa-apa, buktinya bisa gitu. Ya memang benar. Sekecil apapun peluang, tetap masih ada kemungkinan untuk jadi satu butir. Oke, ya betul. Satu butir yang hadir ini sudah keberuntungan yang sangat luar biasa karena persentase peluang tadi sudah tidak ada Karena dari sebenarnya. segini banyaknya ya. Ya, tapi kenapa di SAE tipe A maupun tipe B sama-sama berbuah? Karena apa? Ya karena di satu lokasi yang sama ada peluang yang sama dan yang penting ada agen penyerbuknya. Oke. Ya, kalau kita kembali lagi mundur tadi, walaupun dia berdiri tipe A, ada agen penyerbuk baik itu semut atau yang lain-lain ya. Kenapa saya bilang semut? Karena pelanceng yang katanya itu sebagai agen penyerbuk nggak mau di alpukat. Pelanceng itu dari pagi sampai sore selalu hadir. Tapi di bunga yang lain, kelengkeng misalnya. Di alpukat nggak ada. Kita bisa lihat di sini ada juga pelanceng. Lebah pagi dia sudah dari bunga ke bunga misalnya kan. Tapi seperti tadi saat bunga betinanya aktif dia hadir sama si lebah mau pindah kemana ini sudah nggak ketemu. Jadwalnya sudah berbeda Karena sudah menutup salah satu. Lalu fruit set dari mana? Fruit setnya itu yang paling besar peluangnya itu salah satunya dari semut rangrang atau semut-semut yang lain. Ambil contoh begini, saat si tipe A ya, misalnya kita tipe A itu kan berarti bunga jantannya siang, serbuk sarinya aktif siangnya lagi, ditempeli sama si rangrang. Rangrang ini akan pergi ke bunga betina yang sudah menguncup. Dia akan bongkar-bongkar itu, tanpa disadari, tanpa diberita. Serbuk sari ini tidak sengaja nempel ke putik. Nah ini peluang fruit set. Tapi kecil sekali itu, sangat kecil sekali peluangnya. Itu. Satu kuntung bunga bisa ratusan, satu malainya bisa ratusan bunga. Yang mekar. Oke. Dan mekarnya juga nggak seharian, butuh waktu. Mungkin bisa sampai 3 minggu baru habis semua itu. Tapi yang jadi paling satu. Nah, peluang yang kecil ini bisa diperbesar, dinaikkan lagi dengan seperti di saya ini adanya bermacam-macam.
tipe A dan tipe B tadi. Bermacam-macam tipe, Bermacam-macam. ya. Supaya apa? Saling menyerbuk. Saling menyerbuk. Teorinya ada, prakteknya di sini gitu kan. Tadi begini. Saat si bunga alpukat tipe A mekar betina di pagi hari, tipe B mekar jantan di pagi hari. Oh, jadi ini tipe A pagi hari betina diserbuki oleh tipe B yang jantan mekar di pagi hari saat serbuk sarinya aktif. Terlepas siapa agen penyerbukannya, terlepas apa? peluang naik dulu gitu kan. Jadi buah itu kan cuma dari betina, ya, cuma dari betina. Jadi di tipe A pagi terjadi penyerbukan. Ketika sorenya gantian yang tipe B betinanya aktif. Betinanya aktif. Si A ini jantannya yang aktif. Berharap yang B diserbuki di sore hari. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan secara umum semua alpukat tipe A itu akan dibuahi di pagi hari betinanya. Hampir rata-rata semua tipe A B pagi hari. di pagi hari. Yang terkenal di Nusantara misalnya sebut aja Niki misalnya. Itu penyerbukannya di pagi hari semua. Agen penyerbuk atau polinator juga banyak ragamnya. Ya, betul kan. tergantung daerah lah ya. Di B misalnya kita sebut apa di B, kendil, aligator. Itu penyerbukan di sore hari. Nah, dibantu dengan serbuk sari dari Niki. Nah, ini contoh Nusantara. Tapi kita di Lampung, ini versinya sangat banyak sekali varietasnya gitu kan. Belum semuanya terdata. Ya. Belum semuanya terdata. Mungkin kalau di Lampung banyak jenis dan banyak jenisnya, ragam dan belum terekspos semua ya Mas Wawan ya. Semua gitu. Kita berharap ini akan terekspos. Nah, akhirnya kita bisa lihat di saya. Nah, yang tipe A diserbuki di pagi hari oleh tipe B penyerbuk, banyak set, peluangnya lebih besar. Yang B, tipe B diserbuki di sore hari oleh serbuk sari dari tipe A, jadi juga fruit. Jadi saling simbiosis mutualisme. Nah, inilah keuntungan dari kita punya varietas A dan B. Oh, jadi kita dalam satu lokasi itu minimal kalau kita pengen berkebun minimal ada tipe A dan tipe B untuk naikkan peluang terjadi pembungaan. Ya, jadi terjadi fruit set. Ya, kalau di luar misalnya kita sebut aja khas dengan yang terbaik adalah Zutano. Karena ini khas ini tipe A, Zutano tipe B. Dan dia mungkin punya dipilih dari begitu banyak tipe B mana yang bisa ngimbangi bulan-bulan mekar yang sama. Ya, ini harus dicari juga pasangannya. Kalau bulan mekarnya berbeda sama aja, punya A dan B mekarnya beda-beda, nggak jadi juga gitu kan. Nah, dan kunci terakhirnya itu tetap agen penyerbuk. Teorinya di mereka itu dan prakteknya, misalnya ada 9 pohon 3x3, itu yang di tengah itu agen penyerbuknya. Maksudnya pohon penyerbuk tipe B. Berarti tipe B satu tipe B sebagai pohon penyerbuk. Dikelilingi oleh 8 pohon tipe A untuk yang produksi. Khas paling banyak diproduksi. Tapi Zutano hanya untuk sebagai pohon penyerbuk. Ya, terlepas nanti agen penyerbuknya apa, baik itu alamiah maupun manual mekanis gitu. Dan jam penyerbukannya pun sebenarnya mepet. Karena si tipe A ini mekar betina dari jam 7 misalnya menutup di jam 11 atau 4 sampai 5 jam. Ya cuma itu aja jam kerjanya. Semuanya sangat tipis lagi peluangnya karena terbatas dengan waktu. Lebih daripada itu dia sudah menutup. Menutup. Walaupun kita ada bunga penyerbuk beda tipe. Jadi kecil sekali peluangnya. Maka bersyukur sebenarnya satu fruit set yang jadi itu bersyukur. Gitu. Dan memang rata-rata bersih udah jadi juga rontok. Soal rontok itu lain persoalan. Itu lain aja. Yang penting kita jadi buah dulu ya. Jadi buah dulu. Jadi gini, mungkin tadi kita bisa tahu ya. Jadi kita di sini mungkin akan terbuka wawasan bagaimana kita mengenali buah pohon alpukat kita. Nanti dari bunganya kita bisa tahu mana bunga jantan dan bunga betina. Setelah kita tahu bunga jantan dan bunga betina, kita akan memperoleh tipe tanaman kita masuk tipe A atau tipe B. Nah, kemudian dari tipe A atau tipe B itu kita bisa meningkatkan produksi di lahan kita. Nah, itu dengan mencampur kedua tipe itu. Mungkin tadi sarannya Mas Wawan, ya kan? Itu satu tipe B yang sebagai pohon penyerbuk dikelilingi oleh tipe A sekitar 8 ya. Kalau di luar negeri seperti itu kata Mas Wawan. Jadi sebagai pohon produksinya. Sebagai pohon produksinya. Jadi kita bisa meningkatkan fruit set tanaman alpukat. Nah, mungkin contohnya bisa dilihat di saya ini dua pohon yang saling berdekatan. Mungkin tadi Pak Haji Erlan tidak sengaja untuk menanam
dua tipe ini secara secara sengaja sebelumnya tidak sengaja, tapi karena karunia Allah terjadilah sebuah penyerbukan yang bagus. Kemudian dua pohon ini mempunyai produktivitas buah yang sangat banyak dibandingkan yang sekitarnya mungkin masih agak kecil-kecil, tapi rata-rata banyak yang sudah mulai jadi mungkin ini. Sama begini Pak Singgih. Gimana? Di sini di semua varietas alpukat orisinil milik saya ini hampir berimbang. Tipe A dan tipe B nya hampir berimbang. Hampir berimbang. Kita sudah cek beberapa gitu. Gitu. Dan ada satu unit lagi varietas di Lampung ini namanya alpukat palapa. Alpukat palapa itu konon kata Pak Yudi Abe ya, menyebar di Lampung. Dan dia punya satu problem. Palapa itu tipe B. Palapa itu tipe B. Artinya jantannya itu mekar pagi, ya, jantan mekar pagi dan betinanya mekar siang. Secara alamiah seharusnya tetap bisa ya berbunga sendiri. Tapi hampir di Lampung ini kebanyakan tidak terjadinya fruit set.